Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Zohra Widya Stuti Budiman, perwakilan kelompok 1. Ini akan menyampaikan tugas MK Apologetika. Tugas kita membahas tentang apa itu humanisme. Oke, sekarang kita akan lihat. Ada beberapa pengertian tentang apa itu humanisme. Di antaranya, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, humanisme merupakan aliran yang bertujuan menghidupkan rasa perih kemanusiaan dan mencita-citakan pergaulan hidup yang lebih baik dan menganggap manusia sebagai objek pembelajaran terpenting. Ada juga yang lain, yaitu menurut Wikipedia. Humanisme adalah sebuah pemikiran filsafat yang mengedepankan nilai dan kedudukan manusia serta menjadikannya sebagai kriteria dalam segala hal. Kemudian ada juga menurut pandangan agama. Humanisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa manusia dapat memahami dunia serta keseluruhan realita dengan menggunakan pengalaman dan nilai-nilai kemanusiaan. Mereka bisa hidup baik tanpa agama sekalipun. Itu menurut pandangan dalam agama. Dan lainnya juga menyatakan bahwa humanisme adalah sikap hidup yang demokratis dan etis yang menegaskan bahwa manusia memiliki hak dan tanggung jawab untuk memberi makna dan bentuk pada kehidupan sendiri. Oke, berdasarkan apa beberapa pengertian tentang humanisme yang tadi kita sudah dengar bersama, maka kami kelompok 1 menyimpulkan bahwa humanisme adalah suatu aliran yang memiliki pemikiran filsafat yang mengedepankan nilai dan kedudukan manusia serta menganggap manusia sebagai objek pembelajaran terpenting yang bertujuan untuk menghidupkan rasa perih kemanusiaan dan mencita-citakan hidup yang lebih baik dengan menggunakan pengalaman dan nilai-nilai kemanusiaan bersama. Oke, ada tokoh yang mempelopori teori humanisme. Namanya adalah Abraham Maslow. Dan Maslow ini merupakan seorang Yahudi yang lahir di Brooklyn, New York, 1 April 1908. Beliau menjadi pelopor teori aliran humanisme psikologis yang terbentuk sekitar tahun 1950 hingga 1960-an. Menurut beliau, di dalam teori humanisme, di dalam diri manusia terdapat dua hal yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang hierarki. Yang pertama adalah suatu usaha positif untuk manusia itu berkembang, dan yang kedua kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan itu. Jadi pilihannya ada di manusia, dia ada usaha untuk berkembang atau malah manusia ini menolak perkembangan itu. Jadi ada dua hal itu yang menurut Abraham Maslow digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang hierarki oleh manusia. Oke, dan kemudian ternyata humanisme itu bukanlah paham yang menjadikan individu menjadi ateis. Namun humanisme adalah gagasan yang mengutamakan tentang martabat manusia sebagai seorang manusia dan manusia yang berhak memperoleh hak asasi manusia itu sendiri. Oke, supaya kita dapat memahami lebih lagi tentang humanisme, kita perlu tahu implementasi teori humanisme dalam kehidupan. Oke, teori humanisme lebih mengutamakan tentang kebebasan setiap individu. Dalam implementasinya, kita bisa mengambil contoh yaitu guru dan siswa. Pada zaman dahulu, zaman yang belum berkembang, guru hanya sekedar mengajarkan kepada siswa dan kemudian siswa menangkap apa yang guru jelaskan. Jadi siswa hanya tahu apa yang dia terima dari guru yang menjelaskan. Seperti itu. Tetapi dalam perkembangan zaman yang modern, pembelajaran itu berkembang. Jadi guru itu hanya fasilitator yang memfasilitasi siswa dengan strategi, pengalaman, motivasi yang dimiliki oleh guru itu. Jadi guru itu tidak hanya menjelaskan terus-menerus, tetapi mungkin guru itu memberikan pertanyaan, kemudian siswa menjawab
dengan apa yang dia pikirkan, ataupun siswa dapat mengembangkan pertanyaan itu sehingga apa yang diketahui siswa bukan hanya apa yang didapatkan dari guru, malah dia dapat ilmu yang lebih banyak lagi di luar sana. Dia dapat mengembangkan itu semua. Itu yang membedakan zaman dulu dan zaman sekarang. Sebenarnya teori humanisme itu juga berguna untuk perkembangan manusia itu sendiri. Jadi untuk potensi manusia itu sendiri. Jadi ini, siswa diharapkan tumbuh menjadi pelajar yang aktif, kreatif, dan mandiri, sehingga muncullah generasi muda yang cerdas, mandiri, dan berkreasi. Tetapi ada tetapinya juga di humanisme ini, karena humanisme itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, humanisme sekuler. Humanisme ini memang betul yang sekuler, mencerminkan bangkitnya globalisme, teknologi, tetapi jatuhnya kekuasaan agama. Mereka menganggap diri mereka bebas, karena dengan potensi yang mereka miliki, dengan pengetahuan, dengan teknologi yang sudah bisa dirancang manusia itu ingin bebas. Karena manusia menganggap bahwa mereka itu bisa tanpa Tuhan. Seperti itu. Jadi mereka menganggap bahwa pemikirannya itu bisa membawa mereka berkembang tanpa ada yang mengatur. Mereka ingin bebas. Mereka tidak mau diatur oleh Tuhan ataupun oleh agama apapun. Seperti itu. Terus humanisme sekuler sendiri memiliki pengertian bahwa Tuhan atau segala sesuatu yang berhubungan dengan agama itu tidak dapat mencampuri urusan manusia. Saya kasih contoh, yaitu zaman sekarang seperti melakukan aborsi, membunuh, kumpul kebo, ketidakadilan, itu semua dilakukan mereka dengan sadar. Tetapi mereka tidak mau agama itu mempengaruhi kehidupan mereka. Mereka tahu itu menurut agama tidak baik, tapi mereka melakukan apa yang menurut mereka baik. Gitu. Mereka menganggap bahwa hal-hal itu ya lazim-lazim saja. Buktinya banyak orang melakukan itu. Apalagi contoh sekarang ini di media massa, di sosial media, semuanya memberikan contoh hal-hal seperti ini lazim dilakukan. Seperti itu, dan mereka menganggap ya sudah, kalau orang-orang lain bisa melakukan, mereka pun melakukan itu tanpa mereka melihat lagi aturan-aturan agama itu, aturan-aturan agama ataupun Tuhan melarang itu semua. Seperti itu. Jadi yang harus dihindari adalah humanisme sekuler. Dan ada lagi humanisme yang kedua, humanisme keagamaan atau religi. Nah, ini humanisme ini menempatkan manusia dalam kedudukan yang tinggi, namun tetap tidak meninggalkan nilai-nilai agama. Praktek-praktek humanisme religi sendiri memiliki tujuan agar manusia dapat memanusiakan dirinya sendiri hingga seluruh potensinya dapat tumbuh secara utuh dan penuh menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri dengan keterlibatan Tuhan sebagai pencipta. Jadi humanisme ini, orang-orang humanis yang religi, mereka tahu potensi yang ada di dalam mereka, tetapi mereka sadar bahwa potensi yang mereka miliki itu adalah berasal dari Tuhan. Seperti itu. Mereka ingin berkembang, mereka juga menjadi kreatif, mereka juga anak-anak yang belajar dari pengalaman hidupnya, tetapi mereka tidak keluar dari anugerah Tuhan. Mereka menganggap bahwa segala sesuatu yang mereka memiliki, kecerdasan, teknologi, dan segala sesuatu itu berasal daripada Tuhan. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana pandangan Alkitab tentang humanisme. Pertama kita lihat dalam Kolose 2 ayat 8, bahasa Indonesia masa kini. Hendaklah kalian berhati-hati, jangan sampai ada yang memikat kalian dengan falsafah manusia yang tidak berguna, melainkan hanya menyesatkan. Falsafah itu bukan dari Kristus, melainkan dari pendapat manusia saja dan dari roh-roh penguasa dunia. Jadi Paulus mengingatkan di dalam Kolose 2 ayat 8 ini, kita berwaspada terhadap filsafat agama dan tradisi yang menekankan usaha manusia
terlepas dari Allah, pernyataannya dalam Alkitab. Jadi dalam hal ini, dalam Kolose ini, Paulus sudah mengingatkan kita bahwa ada filsafat yang akan masuk ke kita, tetapi itu bukan dari Tuhan. Jadi kita perlu berhati-hati. Contohnya yang humanisme sekuler tadi. Kemudian yang kedua, 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi cita-cita dari humanisme sekuler yang tadi kita bahas, humanisme yang pertama adalah manusia mengakui dirinya sebagai bagian dari alam yang kekal dan tidak diciptakan oleh Allah. Tujuannya yaitu memperbaiki manusia tanpa kehadiran Allah atau tanpa bantuan dari Allah sendiri. Teknologi memang baik dan pengetahuan memang baik, tetapi ketika itu sudah tidak berorientasi kepada Tuhan, itu sudah salah. Jadi segala sesuatu baik tapi belum tentu benar. Jadi apa saja yang ada dan ketika itu berfokus kepada Tuhan, kita mengerti bahwa segala sesuatu itu Tuhan izinkan, itu berasal daripada Tuhan, maka itu adalah yang benar. Oke, kemudian yang ketiga, kami mematahkan 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun, tangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Oke, kita sebagai orang Kristen tidak mentah-mentah menerima setiap pernyataan atau pengajaran yang memasuki pikirannya, tetapi menguji setiap gagasan atau pengetahuan apakah itu berdasarkan standar firman Tuhan untuk bisa menaati Kristus atau tidak. Jadi kita bisa menerima berbagai macam pengetahuan, tetapi itu semuanya tidak mentah-mentah itu adalah benar dan kita harus ikuti. Itu semua harus kita cocokkan. Kita kembali back to Bible. Kita harus kembali kepada Alkitab. Apakah itu sesuai standar firman Tuhan? Apakah itu tujuannya untuk kita mentaati Kristus? Atau jangan kita mengikuti perkembangan zaman yang kita ikut-ikutan. Kita bilang kalau tidak ikut kita tidak modern, tetapi ternyata itu sudah keluar dari apa yang Tuhan mau. Jadi apa? Kita sebagai orang Kristen kembali lagi kepada firman Tuhan. Apa yang kita lakukan harus sesuai dengan firman Tuhan. Next, Kolose 2 ayat 3. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Para humanis Kristen memahami bahwa seluruh harta, hikmat, dan pengetahuan itu hanya tersembunyi di dalam Kristus. Dan kita juga sebagai orang Kristen seharusnya kita tahu dan kita yakini bahwa hikmat itu berasal daripada Tuhan. Segala teknologi, segala pengetahuan yang ada, semuanya itu berasal daripada Tuhan. Tuhan akan membukakan itu bagi orang-orang yang takut akan Dia. Oke, terima kasih. Kami dari kelompok 1 sudah selesai memaparkan apa yang kami jelaskan tentang humanisme dan bagaimana pandangan Alkitab tentang humanisme. Tuhan Yesus memberkati.